Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lan nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang terhormat kepada para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat kepada pengurus PCNU Korea Selatan, yang terhormat hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberikan cinta, kasih sayang, serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama di sebuah bingkaian ukhuwah Islamiyah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang masa dengan penuh pengabdian yang suci kepadanya dan mensyukuri atas segala nikmatnya. Dikala masyarakat Arab jahiliyah masih diselubungi kabut kegelapan, tiada satu titik sinar pun yang bercahaya di alam ini. Di waktu umat manusia telah menyimpang dari garis-garis petunjuk kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Meraba-raba dalam kelam bagaikan gelap gulita kurang lebih 500 tahun lamanya. Situasi zaman keadaan fatrah kosong dari kebenaran, penuh dengan debu kezoliman serta kerusakan mental dan moral. Siapa yang kuat, yang lebih tinggi karsa dan keturunan serta kedudukannya, itulah yang menguasai, memegang kedudukan dan kemenangan, serta selalu meremehkan orang lain. Di samping itu, ceroboh dan rakus tentang amanat guna memenuhi nafsu syaitonnya. Maka tiada ragu lagi, bahkan seharusnya bagi umat manusia, khususnya generasi muda yang terpuji, demi pembangunan bangsa dan negara serta kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna memberi rahmat dan kasih sayang serta petunjuk bagi segenap makhluk di alam semesta ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Rahmat yang ditimbulkan atas pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya pada bumi ini saja, tetapi juga meliputi planet-planet yang lain, yang ada makhluknya pula. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa beruntungnya kita sebagai umat muslim karena memiliki agama Islam. Agama yang menjalankan misi keselamatan dunia akhirat, kesejahteraan dan kemakmuran lahir batin bagi seluruh umat manusia dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Islam merupakan agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia serta alam jagat raya yang saling memberi manfaat. Maka dari itu, Islam memiliki prinsip rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi alam semesta.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui, Islam adalah ad-din yang berintikan iman dan amal. Iman diartikan sebagai pembenaran hati, diucapkan dengan lisan dan dipraktikkan dengan anggota badan terhadap ajaran Islam. Dengan demikian, keimanan seseorang bisa dikatakan benar apabila mencakup 3 unsur. Pertama, adalah keyakinan yang teguh dan kuat di dalam hati. Artinya, bahwa hati betul-betul menerima, mengakui, dan meyakini segala hal yang harus diimani sesuai perintah agama. Keyakinan ini harus utuh dan tanpa ada sedikit pun pencampuran dan keraguan dalam imannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, janganlah engkau mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah engkau menyembunyikan kebenaran padahal engkau mengetahuinya. Kedua, keyakinan dalam hati ini diikrarkan dengan pengakuan dan ucapan lisan. Pengikraran ini disimbolkan dengan pengucapan 2 kalimat syahadat. Ketika seseorang mengucapkan kedua kalimat syahadat, ia harus sadar dan tahu apa yang terdapat di balik kedua kalimat syahadat itu. Di dalamnya terkandung sebuah perintah dan larangan. Bahkan semua tuntutan agama terkandung di dalamnya. Inilah sebabnya kaum kafir Quraisy enggan menerima dan mengucapkan kedua kalimat syahadat. Mereka sadar atas semua konsekuensi dari kalimat tersebut. Ketiga adalah realisasi dan pembuktian keimanan, atau dalam bahasa Al-Quran adalah wa amilus sholihat, amal yang soleh dan perilaku yang baik, atau dengan kata lain mengamalkan Islam secara kafah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendahulukan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya daripada yang lainnya merupakan landasan keimanan kita. Dan tidak dipungkiri bahwa kita semua merasa mencintai Rasulullah SAW. Dari cinta itu, kita semua berharap mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Namun sekedar pengakuan tentu tidaklah cukup. Setiap cinta membutuhkan bukti, dan bukti cinta kepada Rasulullah SAW dengan menjadikan Rasulullah sebagai rujukan dan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Yang artinya, tidak beriman seseorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai olehnya daripada bapak-bapaknya, anak-anaknya, dan manusia seluruhnya. Demikianlah tausiah kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di dunia sampai akhirat. Semoga kita semua tergolong orang mukmin yang muttaqin, sholihin, dan maghfurin. Di samping itu, semoga Allah memberi kita semua rezeki yang halal dan dijauhkan dari barang riba dan munkar. Dan semoga negara kita dijadikan negara yang adil dan makmur, aman dan sentosa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.